Tanya saya lihat lama-lama itu membuat saya menjadi hilang kontrol di on stage di sini. Saya hilang kendali di sini tampaknya. Ya tapi ini dia masih baik-baik aja, masih dia kan? Setengah-setengah. Yang ngendaliin ini. Iya. Tapi tatapan matanya kayak menyeramkan banget ya kalau untuk Banget. Sangat menyeramkan. kayak bukan dia gitu, kayak bukan. Dia tuh kayak air danau, tapi ternyata isinya lautan. Lautan samudra. Aduh, ada yang nyate. Itu apa tuh? Roy, boleh lihat nggak Roy? Tadi dari sini kayak ser gitu. Ada goyang, kayak ada yang lewat. Nggak? Itu apa? Saya lihat di sini ada bentrokan energi sama dia sama tempat ini. Saya mohon dong partisipan saya, Mas Yus, jangan berbuat ulah di sini. Tolong kerjasamanya ya, Mas Yus. Saya ingin merah semua warnanya di sini. Penonton fokus ya, fokus. Jangan Apa itu tadi kosong. ya, sorry? Itu ada suara nggak jelas jatuh dia, itu bentrokan energi. Karena kan saya mau baik, saya putih lah. Tapi kamunya yang hitam, jadi ada crash gitu. Dan dia tuh kayak... Dia memberontak ya? Memberontak. Dan saya ngeliat dia tuh kayak nggak ada di sini nyawanya. Kayak ini loh. Kayak hilang semua. Gitu, kayak orang... Ya bukan kemasukan aja, kayak dikendalikan oleh juga mistik sama mentalnya dia. Skizo, kamu tahu kan gejala skizofrenia? Kayak orang yang bukan bipolar ya, tapi benar-benar kayak terus gitu. Ya intinya kesadarannya sangat kecil sekali ya. Banyak faktor yang menghilangkan kesadarannya. Mohon maaf banget kalau ada salah kata. Tapi saya pengen banget di rumah gak boleh ada pisau yang tajam. Saya mohon supaya gunting, pisau, dan benda-benda tajam yang lainnya ditaruh jauh-jauh. Saya tuh... Terkadang saya naruh pisau itu udah bawa kasur. Apa? Hah? Di bawah kasur? Tuh kan saya udah bilang. Dari awal Dari tuh saya dulu udah saya curiga. naruh benda tajam itu selalu bawa kasur atau bawa bantal. Enggak, iya. Itu untuk apa ya? Serem banget, Boy. Untuk membela diri atau bila terjadi apa-apa Bila atau terjadi bagaimana? apa-apa, saya bisa refleks. Jangan, nanti kamu yang mati loh. Pernah dipakai itu? Pernah saya pakai. Untuk Pernah. Kamu tuh serem loh. Oh my god. saya Beneran, mau tanya ya, gila banget deh. waktu pertama kali jujur ya, apa rasanya? Nggak ada rasa ketakutan, rasa kepuasan. Rasa kepuasan, dia tuh jawab berulang-ulang, Bay. Kayak kepuasan kau ngebunuh Tapi bukan orang. waktu kecil ya, maksudnya sehabis kecil itu kan keluar dari penjara anak-anak ya kan. Gangguan mental. Lalu sehabis dari situ mungkin langsung jadi kayak ada perasaan ketagihan gitu Iya. ya. Lebih daripada Jadi mungkin trauma masa kecilnya itu yang membawa ya. Iya. Tadi Anda bilang orang tua Anda nggak tahu ini semua. nggak ada yang tahu. Hubungan Anda dengan keluarga cukup dekat. Baik-baik aja. Dengan Tinggal kakak, di tinggal sama- di mana? Sorry, Tinggalnya bersama keluarga. bersama keluarga. Tanpa selama ini keluarga nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Kakak, adik, Saya paling besar. adik-adik tahu. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu semua. Dengan segala, oh berarti sehari-harinya di rumahnya Baik-baik aja. berperilakunya baik-baik saja ya? Iya. Nggak pernah ada apapun. Kelihatannya makanya kayak danau, tapi isinya samudra. Kalau orang bilang berdarah dingin. Iya, kamu tuh berdarah dingin loh. Jadi- Dan takut, baik. Kamu tahu nggak ketakutan aku terbesar apaan? Sampai sekarang tuh matanya mata
Iya, maksud saya kalau misalnya di rumah biasa aja bisa berkomunikasi dengan baik, bercanda sama keluarga, bisa seperti itu? Bisa. Oh gitu ya. Saya punya ponakan, punya adik, saya masih main dalam saya Iya, masih bisa berkomunikasi seperti orang layaknya orang normal Cuma maksud saya. kalau misalnya keluarga saya diganggu, saya akan cari itu orang sampai mati. Kamu habisin? Ya. Ya, Habisinnya pakai ritual pakai atau ritual ini. Tergantung. parang? Kalau ada barang benda tajam, tergantung saya nemunya apa. Jadi setiap ada yang mengganggu, kamu habisin? Ya. Kalau yang mengganggu itu adalah keluarga kamu sendiri gimana? Kamu habisin juga? Saya pernah adik saya. Hah? Adik saya. Diapain? Kamu habisin? Hampir saya habisin. Hampir. Di bawah saya persis adik saya. Gimana kejadian? Jadi kita lagi bercanda. Refleks, saya megang pisau lipat. Itu kalau nggak dihalangin sama bibi saya dan keluarga saya yang lain, mati. Itu kurang sedikit lagi di perut. Itu pas, maaf, masa kecil, SMP. SMP, oh SMP. Kamu mau tuh adik sendiri? Tapi tidak kejadian ya. Iya. Karena yang namanya laki ketemu laki kan, saya bilang, gue paling gak suka yang namanya ribet antar pakai mulut. Kalau mau berani pakai tangan. Udah dingin intinya. Dan kelainan Dan itu mental. makanya saya bilang di bawah kasur saya selalu pakai ada barang. Ya justru saya pesennya gini ke Mas Yus, tolong banget. Itu pisau sama gunting semua pinggirin dari kamar. Kamu tahu nggak efek terburuknya jika kamu terus menghabisi orang? Tampaknya di sini masih ada ritual yang udah lama nggak dilakuin. Tampaknya dia bukan ngebunuh orang lagi, tapi kamu dibawa pengaruh diri kamu sendiri, tapi loncat dari balkon. Tiba-tiba, jadi dia tuh minta nyawanya dia sendiri, menggadaikan nyawanya, gitu loh. Bukan hanya loncat. Gitu, Tapi saya jadi- loncat dari kereta. Hah? Hah, Loncat maksudnya? dari kereta, Untuk apa? SMA. mau bunuh diri. Bukan. Waktu saya dipres sama... Jadi waktu SMA, tawuran sama-sama SMA, saya kepepet, saya di atas kereta, saya turun. Duh. Posisinya saya sendiri masalahnya. Dan itu rame-rame. Secara mental pun berani sekali ya. Enggak, maksudnya, Keretanya jalan kan? Jalan. ya. Loncat dari kereta Loncat. jalan. Jadi posisinya itu, saya masih dalam stasiun. Hah. Begitu kereta zaman dulu kan beda ya. Masih banyak yang di atas kan. Begitu anak sekolah lain naik, kereta itu jalan, saya loncat. Iya. Dan itu kayaknya sampai udah kaki nggak itu- bisa mikir kayak orang normal ya. Iya, keberaniannya juga. Saya berharap sih Mas Yus ada PR nih buat kamu. Kamu Tapi ngunjungin. udahannya pas kejadian itu posisinya malam Jumat. Terus Hari Kamis malam Jumatnya saya ritual di di rumah sendiri. Ritual menggunakan yang tadi masih cerita, yang dengan kelinci itu. Enggak, saya nggak ritual sendiri di luar itu. Oh, ritual lain lagi. jadi Anda Akhirnya ya dengan sendirinya tuh orang datang satu-satu, ya udah ketemu. Udah berantem soalnya. siapa orang itu? Yang tawuran itu, yang waktu saya loncat di atas kereta, nggak sengaja ketemu saya Di mana? di jalan lain. Terus apa yang terjadi? Dia nggak kenalin saya, tapi saya kenalin seorang. Terus langsung kamu apain? Nggak banyak cerita kayak Biasa aja. biasa aja, tertarik. Saya selalu naruh pisau di sini, cuma saya nggak bawa. Pisau. Terus begitu ketemu orang itu kamu Selesai, tusuk lagi? Sampai meninggal. dia meninggal. Maksudnya kan suatu saat akan bermasalah dengan hukum gitu, nggak takut, nggak berpikir seperti itu gitu, dengan yang terus begini. Dan kata dengan hukum di penjara, hampir tembak mati pun 2 kali saya. Hampir ketembak mati 2 kali. Dengan Gimana ceritanya? Hampir ditembak mati 2 kali sama polisi. karena melarikan diri gitu. Oh,
nggak sih lihat kamu tuh udah ngalami Di gangguan? sini sekali. Terakhir dia tolong sama polisi di sini sekali, terus di sini sekali. Di sini. Saya bilang kalau mau nembak nembak aja, saya bilang. Tapi ingat, saya bilang, kalau gua nggak mati, satu keluarga lu mati. Saya bilang sama orangnya, lu mau nembak gua silakan. Tapi kalau gua nggak mati, satu keluarga lu yang mati. Baiklah. Berarti luar biasa banget ya Mas Iya. Roy ya. Tapi kalau gua mati, Kekuatannya. satu keluarga lu sengsara seumur hidup. Karena gua kan selalu ngantuin diri lu semua. Yang penting udahlah sabar aja ya Oke. Mas ya. Sekarang saya mau tanya ya. Itu semua terakhir dilakukan tahun berapa? Berapa udah tahun lama. yang lalu? Di atas 5 tahun. Lebih dari 5 tahun. Artinya setelah 5 tahun terakhir ini hidup Anda sudah tidak seperti itu. Kalau udah nggak seperti itu memang udah nggak. Tapi khawatir masih ada yang dirasain. Itu dia. Panggilan-panggilan untuk masih ada. Enggak. Emosi yang nggak bisa dikendaliin itu masih ada. Masih. Kalau untuk enggak, tapi untuk emosi ya. Mau berubah bener-bener total. Mau. Roy. Ya, mau berubah benar-benar total, ya harus banyak-banyak beribadah gitu. Dan banyak baca buku-buku yang berhubungan dengan yang agami, yang bersifat agama kali ya, seperti Atau itu. mencari kegiatan positif untuk menangani mentalnya ini ya. Iya benar. Karena banyak banget kan. Dan saya juga mau kamu tolong untuk fokus hidupnya, terus udah gitu juga bagi-bagi makanan juga ke orang lain yang butuhin, tumbuhin cinta kasih dalam diri Saya kamu. kalau untuk berbagi. Tapi kalau saat orang itu yang saya berbagi tiba-tiba cerita sama saya, gue diganggu orang, oh ya udah. Saya cuma bilang, lihat aja nanti itu orang. Udah. Ya udah, aku Nih maaf saya mau tanya ya. boleh. Kan dari ceritanya tadi kayaknya kehidupannya dari kecil sehingga sekarang keras sekali, kayak tanpa ada rasa kasihan, tanpa ada rasa kasih sayang. Saya mau tanya sama Mas Yus, selama ini tapi Mas Yus pernah ada rasa kasih sayang sama keluarga pasti ya? Pasti. Tapi maksudnya pasangan ada? Sih. Dan dengan pasangan itu tidak ada pernah ada, kan pasti kan setiap kalau misalnya kita berpacaran gitu kan ada ribut atau apa, nggak ada pernah niatan untuk oh berarti masih ada kasih sayang dengan orang ya. Saya pikir yang benar-benar udah Iya. nggak punya rasa. Mas Yus, saya cuma gini doang sih. Anda kan sayang dengan keluarga Anda kan? Iya kan? Sayang. Benar kan? Anda peduli dengan mereka kan? Anda peduli dengan hidup mereka kan? Pasti. Saya rasa sih udah waktunya juga Anda peduli dengan hidup Anda sendiri sih. Saya terkadang nggak pernah peduli sama hidup saya. Mungkin sekarang saatnya lebih Karena menghargai buat hidup apa saya sendiri. peduli dengan hidup saya? Loh, buktinya kan ada keluarga yang selalu menyayangi dan peduli dengan Anda. Ya, mengharapkan Mas Yus untuk menjadi orang yang baik pasti kan cita-cita Iya semua kan? orang tua. Iya. Iya kan? Saya rasa kalau bisa lebih menghargai ya, bukan nggak menghargai, lebih menghargai hidup Anda sendiri, Anda akan ngisi dengan kehidupan yang lebih baik sih pasti. Dia nggak bisa diajak ngobrol Karena dua kalau- mata, dua arah. Iya, kelihatannya kalau dia begitu gampang nggak- ngilangin nyawa orang kan kayak nggak Kayak nggak ada rasa. Dan ketika Kasihan. beliau melihat kamu ngobrol baik, dia nggak masuk ya? Nggak masuk. Nggak masuk. Kayak mungkin kita membantu dalam hal mendengar sebagai seorang pendengar, bukan sebagai advisor. Oke. Tampaknya Jadi di sini- komunikasinya nggak. Iya, nggak masuk ya. Dia nggak peduli apa omongan Iya. orang. Oke, Jadi- kalau begitu